Pemirsa, menjelang pidato Presiden tentang rancangan Undang-Undang APBN 2027 dan nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR rencananya 14 Agustus mendatang, kami mendapat kesempatan istimewa untuk berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Juda Agung untuk melihat rencana pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi di paruh kedua dan akhir tahun 2026 ini dan juga di tahun 2027 ke depan. Pak Wamen, terima kasih Pak sudah memberikan waktunya. Sama-sama. Pak Yuda sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Pak Yuda, kalau kita lihat hari Rabu ya, itu BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2026. Kelihatannya angkanya itu seperti apa Pak gambarannya? Saya kira dia pertumbuhan ekonomi masih cukup bagus ya, di atas 5, tapi kemungkinan sedikit lebih rendah dibanding kuartal 1 karena ada base aja sebenarnya. Tapi kalau dari sisi gairah ekonominya masih sangat tinggi saya kira di triwulan 2. Data-data misalnya PMI yang kemarin, walaupun ini untuk Juli ya, PMI Juli ya. Sementara kalau kita bicara kuartal 2 kan sampai dengan Juni. Tapi itu sudah menunjukkan adanya sebuah gairah yang cukup tinggi di pertumbuhan ekonomi kita. Kita lihat impor barang modal dan impor bahan baku juga naik kan? Meningkat ya. Trennya naik. Ini juga menunjukkan bahwa aktivitas produksi dan aktivitas investasi itu tumbuh cukup baik. Jadi saya kira pertumbuhan di triwulan 2 ini sedikit lebih rendah dibanding triwulan 1, tapi gairah ekonomi masih jalan dengan pertumbuhan baik. Tetap terus tumbuh ya. Kalau memang kita masih baru masuk di bulan 8 ini ya Pak Wamen ya. Masih ada sekitar 4 bulan. Tapi kalau pemerintah melihat Pak, apakah kira-kira untuk tahun 2026 full year ini akan sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi kita atau seperti apa Pak proyeksinya? Ya, target range kita kan 5,6 sampai 6,0, saya kira masih di dalam range itu ya. Tentu saja di triwulan berikutnya akan ada stimulus-stimulus di sektor otomotif misalnya, yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri juga. Saya kira itu akan menambah aktivitas di sektor-sektor manufaktur. Kalau kita lihat Pak, pertumbuhan di triwulan pertama itu kan banyak juga porsi dari pemerintah ya Pak, belanja pemerintah. Di triwulan kedua dan seterusnya 3 dan 4 terutama Pak untuk second half, itu kira-kira apa yang akan dilakukan untuk tetap mengejar target hingga 6% tadi Pak? Kalau kita lihat pertumbuhan di triwulan 2 misalnya, pertumbuhan belanja pemerintah di triwulan 2 itu masih cukup tinggi. Masih ya sekitar 17-18% lah gitu ya, masih cukup tinggi. Ini kita bicara bukan real ya, kalau pertumbuhan ekonomi kan real ya, ini ada nominal pertumbuhannya dan berbagai upaya kita untuk di dalam kondisi global yang penuh tidak pasti ini kan kita masih bisa melakukan menjaga atau mengabsorb gitulah gejolak global dengan harga BBM tetap, gitu ya kan, itu menjaga daya beli masyarakat. Sehingga konsumsi juga masih cukup baik, terjaga dengan baik. Ya, investasi indikatornya tadi sudah mulai menggeliat lagi. Saya kira ini ke depan saya cukup optimis. Ekonomi kita tetap berjalan dengan baik. Pak, ini terkait angka deflasi ya di Juli ya. Itu kan tercatat deflasi 0,14%, ekspor naik, impor naik. Ini data dari BPS 3 Agustus yang lalu. Untuk menyederhanakan, artinya apa sih Pak untuk masyarakat umum? Deflasi. Kita lihat dulu sumber deflasinya apa. Oke. Kalau ngelihat
data kemarin, deflasi itu kan lebih banyak disebabkan oleh penurunan harga pangan, khususnya bawang merah. Harga bawang turun. Harga bawang turun. Bawang merah ya. Oke. Ya, dan juga harga emas turun. Ya, ini tidak terlalu tidak mengindikasikan bahwa demand lemah, gitu ya. Apalagi ditambah PMI-nya naik. Yeah. Kan PMI-nya sebelumnya kontraksi di 46,9 di bawah 50 ya. Sekarang di atas 50. 50,2 ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada ekspansi ya dari sisi manufakturnya. Itu saja pesan saya. Deflasi di bulan Juli kemarin lebih banyak oleh ini. Kalau harga pangan biasanya musiman, gitu kan? Kalau emas ya itu impact dari kalau dolar menguat, ya kan? Beli emas kan semakin mahal, jadi harganya demandnya turun, jadi harga bergerak terbalik begitu ya? Iya, jadi itu yang kemudian menyebabkan terjadinya deflasi. PMI tadi sudah membaik. Bagaimana dengan neraca perdagangan Pak Wamen? Karena 70-an bulan kan kita pernah mengalami surplus berturut-turut. Untuk neraca perdagangan seperti apa Pak untuk bulan Juli ini Pak? Ya memang neraca perdagangan di bulan Juli, di bulan Juni yang sebelumnya defisit 1,6 billion kan. Bulan Juli ini membaik, hanya defisit sekitar 450 juta US dollar. Mengecil defisitnya? Defisitnya mengecil. Dan kalau kita lihat ekspornya tumbuh kan, 8,8%. Impornya memang tumbuh lebih besar, 32% gitu ya. Tapi kalau kita lihat komponen-komponen impornya, itu adalah impor barang modal, impor bahan baku yang memang diperlukan untuk produksi, untuk investasi, produksi dan seterusnya. Dan ini defisit yang terjadi itu saya kira karena memang aktivitas ekonomi yang menggeliat lah gitu ya, ekonomi yang menggeliat yang kemudian perlu impor sehingga defisit. Jadi saya kira ini masih dalam siklus bisnis yang normal lah gitu. Di data APBN kita Juli, Pak Wamen juga dilaporkan pendapatan negara 1.459 triliun lebih, belanjanya 1.656 triliun. Tapi ada yang menarik Pak, surplus keseimbangan primer. Itu keseimbangan primernya surplus 85,1 triliun. Mungkin masyarakat tidak banyak yang paham, tapi secara sederhana, apa artinya keseimbangan primer yang kemudian menjadi surplus 85 triliun ini? Ya, sebelum saya jawab mengenai keseimbangan primer ini, barangkali saya mungkin sedikit mengulang kondisi fiskal kita ya. Tadi dari sisi revenue ada kenaikan yang cukup signifikan 24%. Kemudian ini yang kemudian juga membuka ruang fiskal sehingga belanjanya juga bisa tumbuh 17%, sekitar itu. Dan perlu dicatat defisit kita sampai dengan bulan Juni, artinya satu semester ya, satu semester itu masih 0,76%. Jadi itu sangat terjaga, terkelola dengan baik lah fiskal kita yang memang sangat prudent. Yang ambang batasnya berapa? 3% untuk keseluruhan tahun ya, tapi untuk berdasarkan undang-undang keuangan negara itu ya? Ya itu 3%. Keseimbangan primer juga positif, surplus itu sejak bulan April kalau salah. April. Sudah tercipta ya? Mei, surplus Juni. Keseimbangan primer. Ya, keseimbangan primer surplus. Dan perkiraan kami Juli ini ya, data yang sudah mulai masuk itu akan surplus lagi. Apa keseimbangan primer? Keseimbangan primer itu sederhananya pendapatan dikurangi dengan belanja. Ya, tidak termasuk bunga utang itu masih surplus. Artinya kita bisa hidup
Jadi tidak perlu gali lubang tutup lubang Ya. untuk membiayai utang itu begitu Jadi ya? kalau mungkin Sederhananya. analogi sederhana kalau Iya. kita di rumah tangga, gaji kita masih bisa digunakan untuk membiayai aktivitas kita sehari-hari, untuk makan, untuk sekolah dan sebagainya. Oke. Itu masih surplus, gitu ya. Belum termasuk tapi Iya. pembayaran kita Iya. kalau kita punya utang di bank, gitu ya. Oke. Gitu. Pak Wamen, kalau melihat satu semester sudah berjalan, kira-kira apakah untuk semester 2 ya Pak? Pendapatan dan belanja itu akan memang tetap juga masuk di dalam range target atau seperti apa pemerintah melihatnya Pak? Masih. Jadi pendapatan juga akan terus tumbuh. Kami perkirakan sih sekitar 14%, 16% pendapatan. 16%? Kemudian pengeluarannya belanjanya sekitar 14% dan defisit kami perkirakan juga for the whole year ya. Yeah. Untuk the whole year itu masih sekitar 2,85% lah. Oke. Jadi masih di bawah Batas maksimal. 3%. Jadi saya kira kalau dari sisi fiskal jangan khawatir. Kita benar-benar kita kelola dengan baik. Kemarin saya juga baru pulang dari Singapura ya, minggu lalu hari Kamis saya ketemu berapa investor, Iya. 3 sesi itu. Oke. Ada fixed income, ada equity, investors, ada analis gitu ya. Mereka intinya kalau saya baca Iya. tidak ada kekhawatiran terhadap fiskal kita. Oke. Jadi mereka sangat confidence lah dengan Yeah. fiskal kita. Yeah. Tidak ada pertanyaan yang mendalami fiskal yang karena mereka sudah, kita juga transparan ya. Di setiap bulan kita ada APBN kita itu yang Yeah. sangat detail. Masyarakat bisa melihat, menskrutinise perkembangan fiskal kita Yeah. dari bulan ke bulan. Yeah. Saya kira dengan itu mereka sangat confidence. Kalau begitu berarti nanti ini memang masih kita menduga-duga Pak untuk pidato presiden di pengantar dan nota keuangannya Pak untuk pengantar era APBN 2027 akan seperti yang Pak Wamen barusan sampaikan ya untuk pendapatan dan belanja negaranya. Kalau 2027 kan untuk tahun depan nih. Betul. 14 Agustus nanti. untuk tahun ini. Itu ya. untuk tahun depan. Ya. Yang tadi kita bicarakan untuk tahun ini 2026 kan. oke. Kalau untuk tahun depan, yang jelas arahnya fiskal kita masih ekspansif, tapi dengan terukur lah gitu ya, terukur. Terukurnya cerminnya dari mana? Bapak Presiden kan sudah sampaikan juga di sidang paripurna sebelumnya bahwa defisit kita dijaga di 1,8 sampai 2,4 Untuk tahun depan ya. untuk tahun 2027. Oke. Sementara tahun ini kita di 268 kan di awalnya di Yeah. target APBN. Yeah. Kami perkirakan realisasinya 2,85. Ini menunjukkan bahwa kita semakin lama semakin ingin menjaga agar defisit itu tidak mendekati 3%. Dan ini arahan dari Bapak Presiden jelas bahwa kita harus mengurangi defisit secara bertahap. Itu akan terjadi di 2027. Di 2027 1,8 sampai 2,4% terhadap PDB. Ini terkait dengan persepsi kan Pak Wamen juga menjadi sempat pembicaraan banyak orang termasuk masyarakat. Bagaimana kondisi Indonesia, bagaimana kesehatan fiskalnya, termasuk juga bagaimana rating Indonesia. Tapi kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi dan saya masih bersama Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Yuda Agung. Pak Yuda, terkait dengan persepsi, itu kan banyak orang mengatakan itu terlihat dari rating, country rating, sovereign rating, dan di bulan lalu, bulan Juli, Pak Standard & Poor's
akhirnya mengeluarkan peringkat Indonesia bertahan di triple B dengan outlook stable. Kemudian juga ini mungkin dalam kaitan dengan peluncuran Panda Bond ya. Lembaga pemeringkat Tiongkok Lianhe, saya tidak tahu pelafalannya benar apa tidak, itu memberikan rating triple A juga dengan outlook stable. Ini apa artinya untuk Indonesia dan masyarakat bisa mengartikannya seperti apa? Ya. Ini adalah konfirmasi dari dunia internasional ya. Ini kan rating ini juga mewakili para investor internasional bahwa ekonomi kita itu sangat resilient, ya. Ya dari berbagai indikator, ekonominya masih tumbuh di atas 5%. Yeah. Ya, 5,6 bahkan di triwulan 1. Inflasi terjaga. Inflasi kita tuh lebih baik dibanding Amerika loh. Dibanding Inggris loh. Dan di beberapa negara Asia. Jangan dibandingkan dengan Turki sama Argentina ya. Oke, itu terlalu ekstrim. Itu terlalu ekstrim. Bandingkan aja dengan Amerika gitu. G20 lah gitu. Kita masih bisa menjaga inflasi dengan baik. Dan kondisi fiskalnya juga terjaga di bawah 3%. Artinya apa? Artinya kita bisa tumbuh tinggi tanpa mengorbankan stabilitas. Ini yang perlu digarisbawahi ini. Ya, biasanya kalau tumbuh tinggi, ya inflasinya tinggi, akan naik juga. Ya, inflasinya, kemudian fiskal defisit apalagi bisa di atas, ada yang 5% misalnya. Ada beberapa negara tetangga kita tumbuhnya rendah, gitu ya. Tetapi juga karena fiskal defisitnya juga sangat tinggi, sekitar 5-6%. Nah kita beruntung, tumbuh tinggi, stabilitasnya terjaga dengan baik. Ini saya kira ini perlu kita garis bawahi. Nah kepercayaan itu cerminannya ya terhadap rating kita. S&P itu kan rating yang paling tough lah gitu, bisa dikatakan gitu. Paling apa ya? Paling cerewet lah. Paling cerewet, paling apa? Cermat begitu. Ya, paling cermat. Banyak yang dilihat. Tapi dia bisa melihat fundamental kita. Growth-nya masih 5% karena jarang juga yang growth-nya di saat-saat seperti ini. Beyond 5%, semuanya terjaga, fiskal terjaga, inflasi terjaga. Triple A dari Lianhe juga mengkonfirmasi itu. Ya, Triple A itu adalah rating tertinggi ya dari, biasanya memang semua rating agency itu Triple A is the highest top notch lah gitu ya, top notch. Jadi ini menunjukkan bahwa kita terjaga dengan baik. Untuk Panda Bonds ini sekali lagi menunjukkan kepercayaan investor, khususnya di Cina ya. Memang ini tujuannya adalah mendiversifikasi pembiayaan kita, nggak hanya dolar, tapi sekarang dari beberapa mata uang ada Kangguru Bond, ada Panda Bond, ada Dim Sum Bond, ada Euro dan sebagainya. Nah, yang Panda Bond ini kita baru pertama ya di Cina daratan ya, dan kita berhasil meraup 1,03 billion US dollar, setara ya, setara. Kira-kira sekitar 18 triliun ya, 18, sekian triliun. Dan ini adalah issuance terbesar di Cina. Dari negara lain. Kita terbesar. Pak? Terbesar. Dan ini saya kira apa ya? Ini kayak tiket masuk lah gitu. Ke sistem keuangan yang besar. Bank-bank Cina yang banyak membeli bonds kita. Ini adalah bank-bank terbesar di dunia kan, dari sisi size. Besar. Ya kan? Betul. Mungkin peringkat 1 sampai 3 bank terbesar dunia ada di Cina itu. Bank of China ya terutama ya. Bank of China, ada Agriculture Bank, Construction dan sebagainya. Ini mereka yang kemarin salah satu bagian dari pembeli dari bonds kita. Dan saya kira once kita masuk di sana, itu
investor institusional maupun retail semakin mengenal instrumen kita ya, sehingga ini akan mudah dan bunganya sangat rendah. Nah itu, kan sempat diisukan Pak, katanya gara-gara persepsi, maka kemudian bunga yang diminta tinggi sekali kuponnya begitu. Bunganya 1,9. 1,9%. 1,9% untuk yang 3 tahun. Oh, oke. Ya, kalau yang di 5 tahun itu sekitar 2,19. 13 atau something like that. Saya lupa angka persis. Tapi nggak jauh lah gitu. Sekitar 2% average dari. Dengan AAA 2%. Saya kira ini sebuah confidence terhadap itu. Karena biasanya ketika orang tidak yakin, dia akan meminta bunga lebih tinggi begitu Pak? Premi risiko. Betul. Oke. Ini kan, again, ini menunjukkan vote of confidence terhadap kita. Pak, tapi kita dapat info bahwa sebenarnya investor maunya tuh mintanya 17 miliar yuan, tapi yang di-issue kenapa hanya 7 miliar yuan, Pak? 18,5 triliun rupiah itu. Enggak, saya kira ini udah yang paling optimal lah gitu ya. Tidak seluruhnya di... Ya kita kan juga menghitung berapa yang kita perlukan. Tergantung keperluan ya, bukan permintaan dari investor sana, karena investor... Ya mix lah kita dalam prakteknya kita coba mix antara kita perlu ya berapa, marketnya seperti apa sehingga itu adalah yang menurut yang ideal. Pak, ini terkait dengan Panda Bond ya. Apakah memang pembiayaan dengan local currency selain US dollar ini itu memang akan juga ditempuh oleh Kementerian Keuangan? Tadi kan Pak Yuda mengatakan untuk mendiversifikasi selain dolar Amerika, atau memang nanti tetap melihat situasi Pak. Kalau memang tidak dibutuhkan ya tidak perlu misalnya. Bagaimana Pak? Saya kira diversifikasi ini perlu tetap ya sumber pembiayaan ini kan tentu saja apalagi di dunia yang serba tidak pasti ini diversifikasi ya kan, semakin berisiko kita semakin harus mendiversifikasi. Yang kedua, konteks dengan Cina ini adalah karena kita punya LCT, local currency transaction dengan Cina. Jadi kita perlu juga memiliki, mereka juga perlu rupiah, kita juga perlu yuan. Jadi ini untuk kepentingan. Jadi ini untuk local currency transaction. Yang diperoleh oleh pemerintah ini Pak, Panda Bond ini, itu peruntukannya kemudian dipakai untuk apa Pak? Ya untuk kita kan nggak mendiferensiasi untuk apa gitu. Sudah bercampur uang. Sudah bercampur kita. Kemudian kita pernah juga mendengar Pak, ada rencana juga untuk ke Inggris. Kalau tidak salah istilahnya itu Bulldog Bond Pak. Itu bagaimana Pak update terakhir Pak? Ini sedang kita pelajari juga. Nanti pada waktunya akan tentu saja kita update kepada publik mengenai ini. Soal Indonesia meluncing Global Bond ini, Pak Wamen, ini kan juga terkait dengan bagaimana Indonesia sebagai negara dengan penduduk keempat terbesar kan di dunia Pak, itu juga ingin menjadi pusat keuangan dunia. Di bagian berikut saya ingin bertanya soal pusat finansial internasional Indonesia, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi dan saya masih bersama Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Yuda Agung. Pak Wamen, Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) itu kan undang-undangnya sudah ada Pak. Update terakhir Pak yang dilakukan pemerintah terkait dengan PFII ini apa Pak? Ya, setelah ada undang-undang ini, pemerintah tentu saja mempersiapkan semua. Terutama adalah kerangka hukum dari PFII ini, baik itu PP-nya maupun Perpresnya. Untuk apa? Pertama tentu saja untuk nanti menentukan lokasi. Ya. Kedua adalah kelembagaannya. Memang kemarin di undang-undang kan sudah jelas tuh ada strukturnya, ada Dewan PFII, kepalanya gubernur, terus
kemudian ada apa LPJK, ada lembaga pelaksana dan sebagainya. Nah, ini yang mau dikonkretkan lah gitu ya, tata kelolanya seperti apa dan sebagainya. Yang ketiga adalah tentu saja mekanisme operasional dari PFII nantinya seperti apa pelaksanaannya. Ini tentu saja ini akan diturunkan dari PP dan Perpres dan sebagainya. Mengenai lokasi tentu saja Danantara akan sekarang ini sedang melakukan kajian, nanti diusulkan kepada Kementerian Keuangan. Oh, belum pasti atau memang sudah pasti di Bali, Pak? Tentu saja ini masih dikaji lah, Pak. Oh, oke. Belum. Even Bali pun tempatnya di mana kan juga belum ini. Oh, persisnya di Pulau Bali di mana masih. Tapi dikaji. ini memang belum ditentukan secara ini. Ya. Kalau kita merefer kepada Dubai, Pak, dan Singapura sebagai financial hub, PFII kalau nih nanti di Bali dan fix tempatnya di mana, itu apa yang membuatnya lebih unggul dibanding misalnya Dubai dan Singapura tadi, Pak Wamen? Iya, pertama kalau dari sisi insentif pajak, saya kira hampir semua sama ya, hampir semua sama, ada tax holiday 50 tahun dan sebagainya. Kepastian hukum kita juga at par dengan mereka. Sekarang jadi di PFII nantinya kita menggunakan atau merefer pengadilan yang standar internasional. Common law ya, Pak? Ya mungkin mix juga ya, dalam arti kan nggak ada di dunia ini yang pure common law, pure civil law. Betul, gitu ya. Ya jadi pokoknya best practice internasional gitulah. Bahkan hakimnya pun bisa juga hakim internasional. Dimungkinkan dibuka untuk itu. Nah, yang mungkin kita lebih kompetitif ataupun lebih menarik dibandingkan dengan misalnya Singapura, karena kita investment opportunity-nya lebih banyak. Kita punya natural resources, dibiayai, ya kan, infrastruktur dan sebagainya. Saya kira mereka kan nanti istilahnya men-tap dana-dana internasional dan global ke dalam PFII itu, kemudian bisa menyalurkan di luar, tapi bisa juga menyalurkan di domestik. Kepada industri misalnya manufaktur, industri infrastruktur atau termasuk juga natural resources seperti mineral dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini mungkin ini yang membedakan kita dengan Dubai misalnya atau Singapura gitu ya, atau Astana dan sebagainya. Ada banyak pilihan di Indonesia. Banyak pilihan untuk investment. Ya. Pak, tapi yang banyak dipertanyakan orang juga, tentunya ketika pemerintah memutuskan untuk membentuk PFII, itu kan ada semacam, saya tidak tahu apakah feasibility studies atau semacam itu, peminatan dari investor asing begitu. Itu memang sebegitu besarnya, Pak, minat itu sampai kemudian pemerintah melihat bahwa dana-dana global ini bisa di-attract, ditarik dengan PFII, atau seperti apa, Pak? Temuan awal lah. Ya, kita memang juga sudah melakukan komunikasi lah dengan investor-investor besar, calon-calon investor, termasuk yang di financial center lah. Kita tanya, sangat berminat mereka, sangat berminat untuk masuk di PFII kita. Mungkin ya itu tadi karena ada investment opportunity, banyak untuk investasi. Timetable-nya, Pak, untuk yang kita tahu sekarang Bali begitu, ada target waktu tertentu, Pak? Misalnya saya tidak tahu apakah tahun depan misalnya atau bagaimana, Pak? Kalau dalam 6 bulan ini kan masih kerangka kerangka aturan gitu. Peraturannya, ya. Ya mungkin dalam 1-2 tahun ke depan ini akan segera disiapkan disiapkan kawasannya. Tapi di dalam masa transisi menuju
kawasan yang ditentukan itu bisa saja ada kawasan, bukan kawasan, masa transisi di mana investor sudah bisa mendaftar, misalnya seperti itu. Oke. Jadi begitu kawasan sudah siap, mereka langsung bisa jalan operasional di sana. Pak, pertanyaan banyak orang juga begini kan, ini PFI ini akan menerapkan sistem hukum khusus. Ya. Lalu juga ini jadi berbeda dengan sistem keuangan konvensional, Pak. Ya. Sinerginya nanti supaya kemudian tetap inline ya, karena kan misalnya untuk lembaga keuangan di luar PFI kan OJK, Pak. Tapi untuk PFI kan ada lembaga pengawas khusus LPJK itu. Ya. Nah ini sinerginya seperti apa, Pak? Sinergi dalam arti gini, tentu saja lembaga-lembaga keuangan di PFI ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bisa juga misalnya channeling melalui bank-bank kita di Indonesia. Bisa itu mungkin. Yang sebaliknya yang tidak bisa. PFII ini tidak bisa menghimpun dana dari domestik karena yang kita inginkan adalah inflow masuk gitu kan. Menarik dana global. Dana global ke sini. Dia tidak bisa menghimpun dana dari perusahaan ataupun individual di domestik, kemudian nanti ditempatkan itu malah terjadi outflow kan. Jadi yang ditakutkan misalnya Pak, efek crowding out gitu karena sudah ada lagi nanti PFI ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Justru sebaliknya dia akan menambah supply dari dana global ke domestik. Jadi itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan otoritas-otoritas yang ada sekarang, termasuk juga Bank Indonesia, OJK, LPS, itu nanti ada namanya Dewan Pertimbangan lah gitu ya. Di mana di situ adalah forum untuk mengkoordinasikan beberapa hal yang memang ada irisan antara LPJK dengan misalnya dengan OJK, dengan Bank Indonesia. Itu ada lembaganya. Selain tadi Pak tax insentif begitu ya, ada insentif lain tidak Pak untuk kemudian investor global bisa masuk ke PFII yang kemudian membuatnya lebih berdaya saing, Pak? Ya itu dengan fasilitas-fasilitas itu ya. Fasilitas kan tax insentif kan bukan hanya PPH badan bagi lembaga keuangan, tapi juga untuk untuk pekerja yang di situ, eksekutif di situ, gitu kan, termasuk penunjang kegiatan yang ada di situ itu dapat mendapatkan insentif. Misalnya ada shopping mall, ada hotel dan sebagainya, itu juga mendapatkan tax insentif. Memang jumlah masa insentifnya tidak selama untuk badan tadi yang 25 yang 50 tahun. 50 tahun. Ya. Pak, kalau untuk personelnya sendiri kan ini sempat kita juga bahas Pak, untuk sumber daya manusia yang punya kualitas global, itu apakah nanti juga misalnya memprioritaskan orang-orang Indonesia Pak di PFII ini, atau memang juga terbuka untuk ya katakanlah orang di kawasan atau bahkan sumber daya manusia global, Pak Wamen? Terbuka saya kira, terbuka baik domestik maupun asing. Yang jelas di situ tentu saja bahasa ininya adalah bahasa internasional ya. Bahasa pengantarnya ya, bahasa yang dipakai sehari-hari. Ya, dan sebagainya. Saya kira ini transfer of knowledge yang bagus ya. Ada banyak orang asing dan Indonesia, kalau orang-orang Indonesia juga bisa bekerja di situ gitu ya. Mereka akan bisa secara hands on untuk terjadinya transfer of knowledge dari asing ke Indonesia. Yang ini mungkin saya harus meminta penegasan dari Pak Wamen. Ada yang mengatakan karena mungkin belum pernah melihat ada financial hub international di Indonesia seperti ini, Pak. Mereka takut katanya jangan-jangan ini membentuk negara
di dalam negara. Penjelasannya Pak. Karena kan sistemnya khusus katanya. Iya, Kemudian bahasa yang dipakai kan kita punya undang-undang bendera dan bahasa mengatakan harus bahasa Indonesia begitu Pak. Tapi ini kan bahasa internasional bisa. Bagaimana penjelasannya Pak bahwa kita tidak sedang membangun negara dalam negara? Saya kira enggak ya. Kalau ininya kelembagaan dan sebagainya kan ini juga Indonesia ya. Mahkamah Agung di situ, Hakim Agungnya di situ. Saya kira nggak ada ya. Ini kan semacam offshore financial center. Offshore. Sebetulnya ya. Ya sebenarnya offshore. Meskipun ya tempatnya bisa aja geografisnya bisa di situ. Ya. Jadi bukan negara dalam negara ya? Bukan. Ini penting Pak karena ketika kita melihat bagaimana kemudian koordinasi itu sangat penting. Di bagian berikut saya ingin bertanya soal koordinasi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita ada di bagian akhir diskusi saat ini. Saya masih bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Yuda Agung. Pak Yuda, Indonesia punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dan di situ ada Menteri Keuangan, ada Gubernur BI, Ketua DK OJK, dan Ketua DK LPS. Beberapa kali juga ada pihak lain yang bisa diundang ikut hadir. Pertanyaannya Pak, sekarang itu seberapa baik koordinasi dan kerjasama antar anggota KSSK ini Pak? Iya, kalau kita lihat, saya kebetulan juga selalu hadir ya di KSSK. Saya kira semakin baik ya. Dan yang terakhir kemarin diskusi baik di level deputi, ada tuh deputi sebelum prinsipal tuh deputi ada juga. Sebelumnya ya? Ya sebelumnya. Semacam Sherpa meeting mungkin ya? Kalau di konteks internasional begitu ya? Deputi meeting ya pokoknya. Wakil Menteri, Deputi Gubernur gitu ya. Deputi OJK dan sebagainya. Kita sangat, apa istilahnya, sangat buka-bukaan lah gitu. Sangat terus terang apa yang masalah kita hadapi, siapa melakukan apa, itu sudah jelas. Termasuk juga misalnya mengenai likuiditas, kondisi likuiditas. Nah itu ada asesmen bersama tentang kondisi likuiditas seperti apa. Ini kan kemudian pada kesimpulan bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan itu akan tetap sampai dengan akhir tahun. Dan kalaupun ditarik, itu harus dikasih tahu jauh-jauh hari. Itu sudah sebuah kesempatan. Saya kira itu karena kemarin sempat jadi pertanyaan juga kan. Dan ini kan sudah semua punya pandangan yang sama lah. Baik OJK, LPS, BI, dan kesepakatan dari Kementerian Keuangan bahwa itu akan dilakukan secara bertahap. Ya. Kemudian beberapa isu yang lain termasuk di sektor real, di masalah eksternal, itu juga sangat frank, diskusinya sangat frank. Di beberapa ini seperti rapat Dewan Gubernur kan juga sekarang sudah hampir mungkin 8 bulan secara rutin dihadiri oleh Menteri Keuangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan. Kebetulan saya selalu hadir di 8 rapat Dewan Gubernur. Sehingga kita tahu nuansa dari apa sih yang menjadi concern dari moneter. Dan saya bisa menyampaikan juga concern dari fiskal. Soal pertumbuhan, soal stabilitas dan sebagainya kita bisa saling bersinergi. Masuk juga di OJK, saya juga anggota OJK. Jadi saya juga melihat semakin lama kita semakin terbuka lah gitu ya, semakin terbuka di dalam melakukan assessment, satu sama lain tahu concern masing-masing. Terbuka, saling tahu, saling cerita ini Pak Yuda, tetap dengan menghormati otoritas masing-masing regulator ini kan Pak. Maksudnya begini, karena banyak orang yang khawatir
ini saling mengintervensi nih, misalnya kantor Bapak mengintervensi Tamrin, atau sebaliknya Tamrin ini mengarahkan misalnya kantor Bapak di lapangan Banteng. Itu tidak terjadi ya Pak ya? Enggak, karena kalau di Undang-Undang BI jelas itu bahwa kehadiran Menteri Keuangan yang bisa diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan di sana punya hak bicara, tetapi tidak punya hak suara. Oh, oke. Jadi itu jelas. Jadi saya ikut dalam diskusi, tapi ketika ngambil keputusan saya keluar dari keuangan. Jadi itu ini jelas. Itu tegas ya garisnya ya. Tegas. Iya. Itu jelas. Kalaupun misalnya katakanlah Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan kami di Kementerian Keuangan soal misalnya ini nih soal SAL ataupun soal pembiayaan bond falas gitu ya. Kita perlu bond falas untuk nambah cadangan divisa. Saya kira itu adalah biasa. Suatu yang bagus, suatu yang bagus ya kan. Kita saling mendukung lah gitu. Supaya tidak saling meniadakan begitu ya langkah kebijakan masing-masing. Pak, kembali ingin menegaskan Pak, untuk tahun depan 2027, pertumbuhan ditargetkan untuk tetap positif. Tapi bagaimana tadi Pak dengan belanja dan kemudian pendapatannya, keseimbangannya seperti apa yang akan dikejar oleh pemerintah Pak? Menegaskan lagi Pak. Yang jelas sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, target pertumbuhan 5,8 sampai 6,5 untuk 2027 ya. Oke. Kemudian pertumbuhan pendapatan juga akan sekitar 14%, belanjanya 12%, kemudian ini ada range sih memang, ada range. Pak Presiden akan sampaikan juga nanti secara detail di tanggal 14. Tapi intinya untuk defisit kita akan tetap prudent, ya. Kalau tahun ini tahun 2026 di APBN 2,68, di 2027 itu range-nya 1,8 sampai 2,4. Nanti tentu saja di tanggal 14 juga akan ada satu titik itu berapa defisit yang ditargetkan, gitu ya. Itu barangkali. Jadi intinya 2027 kita tetap ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan terukur, gitulah. Itu dengan mempertimbangkan external condition ya Pak. Karena kan tadinya kan kita berpikir bahwa misalnya ketegangan di Selat Hormuz sudah akan selesai, harga minyak mentah tidak akan naik lagi. Tapi kan belakangan ini kita jadi tidak terlalu jelas lagi melihatnya. Ini penyusunan asumsi-asumsinya itu nanti akan sangat mendekati kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau seperti apa Pak? Ya kondisi yang terjadi sekarang kan on and off, tetapi tidak terjadi deeskalasinya terjadi. Ya, deeskalasi terjadi. Meskipun kadang-kadang ada lonjakan. Relatif. Kalau yang jelas kalau indikator harga minyak misalnya gitu, itu kan sekarang di sekitar 83, 85 gitu kan, tapi tidak lebih rendah dibanding sebelum perang kan gitu. Tapi juga tidak lebih tinggi ketika puncak-puncaknya di 100-an kan gitu. Jadi kita more or less di range semacam itu. Jadi secara mungkin satu kalimat Pak, untuk era APBN 2027 itu sifatnya nanti akan seperti apa Pak Wamen? Kita tumbuh tinggi dan sejahtera lebih cepat. Tumbuh tinggi dan sejahtera lebih cepat. Itu kita aminkan. Terima kasih Pak Yuda Agung, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak. Terima kasih Pak Leo. Baik, dan pemirsa demikianlah perbincangan saya bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Yuda Agung. Saya Leonard Samosi, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.